Kami perkenalkan pertama Kiai Haji Idris Mahmud dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau lahir dari Cirebon, kemudian S1, S2, S3 udah khatam semua. Cuma S4 belum, S5 belum. S4, S5-nya di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Beliau sekarang sedang di pengurus besar Nahdlatul Ulama di lembaga Mahsul Masail. Jadi urusan membahas masalah ke Kiai Haji Idris Mahmud, nanti banyak ngobrol-ngobrol di pesantren-pesantren dengan beliau terkait banyak hal yang harus kita lalui. Nomor teleponnya 0812868 mohon disimpan. 08128684484. 08128684484. Nanti langsung WA saja, tapi syaratnya jangan mengganggu. Tepuk tangan untuk Kiai Haji Idris Mahmud. Kemudian yang kedua, ini salah satu suriah di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Banten. Kami perkenalkan Kiai Haji Supron Makmun. Tangan ya. Beliau lahir di Demak, Jawa Tengah. Nah ini udah khatam juga ini, S1, S2, S3. Waduh, kebanyakan riwayat pendidikan, riwayat organisasi dan pengalamannya. Yang pasti beliau sudah pernah di Mesir, di Saudi Arabia, di Yordania, di Qatar, di Iran, di Turki, di Georgia, Tiongkok, Hong Kong. Aduh, udah semua. Tepuk tangan untuk Kiai Haji Supron. Nomor teleponnya pengalaman Timur Tengah lumayan ya. udah, pokoknya Timur Tengah hatam. Barat juga hatam, karena di sini ada Hong Kong, ada macam-macam. Cuma ujung pulau belum kan. Dan yang ketiga saya perkenalkan juga adalah Kiai Khalid. Nah, ini lupa bikin kurikulum vitae, tapi yang pasti beliau juga khatam di dunia pendidikannya, S1, S2, S3. Nanti sekaligus diperkenalkan oleh beliau tentang riwayat pendidikannya. Baik. Mari kita tepuk tangan dulu, aplaus untuk ketiga narasumber ini. Kami minta kepada semua narasumber, karena kelasnya kelas internasional, mohon dalam menjelaskan disederhanakan sesederhana mungkin agar bisa dipahami oleh kalangan warga pesantren, warga Nahdlatul. Jadi yang bahasa-bahasanya agak tinggi ya diturunin gapnya, supaya kita juga bisa pelan-pelan memahami tentang al-mawdu' sekarang ini dalam rangka terkait soal geopolitik dan realitas dunia Islam di global yang kontemporer. Jadi saya minta kepada Kiai Supron lebih masuk ke kerangka dunia Islamnya agar klasifikasinya jelas. Lalu kemudian ke Kiai
Idris Mas'ud lebih ke skema geopolitik globalnya, lalu kita ada di posisi apa sebetulnya. Kemudian Kiai Khalid juga masuk pada realitas Muslim di Indonesia ini dalam melakukan estafeta perkembangan sumber daya manusia. Apalagi kita warga pesantren, warga Nahdliyin yang kelasnya masih sangat jauh untuk masuk ke kompetisi global kontemporer ini. Kami persilakan yang pertama Kiai Khalid dulu mungkin. Ya, Kiai Khalid dulu untuk mendeskripsikan terkait judul ini. Lalu nanti setelah itu Kiai Kukran terkait soal realitas dunia Islamnya. Kemudian Kiai Idris lebih melihat kacamata global, positioningnya kita ada di mana sebetulnya, agar kita tidak merasa teracuni dengan dunia hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan 15 menit studi ya. Lebih banyak kita ke diskusi bagi kita semua. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat memberikan sekedar gambaran ya, terkait dengan perubahan geopolitik dan dampaknya terhadap ajaran Islam. Kalau kita melihat tema geopolitik, itu seolah kita susah untuk membayangkan apa bayangan kita tentang geopolitik itu. Geo itu artinya bumi, politik itu artinya politik. Berarti itu politik yang terkait dengan peta bumi, peta politik manusia yang ada. Terus apa kaitannya dengan Islam? Nah, saya akan memulai dari sesuatu yang hadir di antara kita. Bapak, Ibu sekalian, pernah mendengar orang-orang yang mengkampanyekan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Pernah dengar? Oke. Pernah mendengar kembali pada ajaran Islam murni? Pernah ya? Kemudian pernah mendengar anti tahayul khurafat bid'ah? Pernah mendengar anti taklid? Pernah mendengar pintu istihad tidak ditutup dan tidak ada yang bisa menutupnya? Pernah mendengar tidak wajib bermadhab? Pernah? Nah, pernah mendengar pembaruan atau tajdid? Pernah mendengar bahwa keimanan kepada takdir membelenggu manusia, menghambat kemajuan? Nah, saya akan mulai dari apa yang kita dengar sehari-hari ini, misalnya di sekitar kita, misalnya. Sebenarnya itu semuanya apa? Kok kita mendengar tiba-tiba orang ngomong kayak gitu, gitu. Nah, saya akan mengutip di sini bahwa fenomena itu sudah ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah membaca risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya akan bacakan sedikit bagian yang terkait dengan itu. Ya. Ini Hadratus Syekh menceritakan, ini bagian yang Hadratus Syekh menceritakan situasi masyarakat Jawa dan sekitarnya, bahwa semuanya pada awalnya adalah Ahlussunnah. Baru kemudian ada perubahan. Nah, ini saya akan bacakan dari perubahannya. Summa annahu hadatsa fi amri awil wa salasina ahzab. Ahzabul mutanawi'atun wa amrun mutadafi'atun wa qawlun mutadharibatun wa rijalun mutajahibatun. Faminhum salafiyuna qa'imun 'ala ma'ali aslamuhum minal tamadhub bil madhhab al-mu'ayyan. Wa tamassuk bil kutubil mu'tabarati wa
mutadawilati wa mahabbati ahli baiti wal awliya'i was-sholihin wa tabarruki bihim ahya'an wa amwatan wa ziyaratul quburi wa talqinil maiti wa sultan anhu wa i'tiqadi syafa'ah wa nafti du'a wa tawassul wa baina dzalik. Nah, ini bagian berikutnya ini. Wa minhum firqatun yang ba'una ra'ya Muhammad Abduh baru seperti itu. Nah, semua yang tadi kita sebutkan itu adalah pikirannya Muhammad Abduh dan Rasul itu. Nah, lalu kita akan bertanya, kenapa Muhammad Abduh dan Rasul itu ngomong seperti itu? Apakah itu murni kegiatan intelektual atau kegiatan politik sebenarnya? Nah, ini akan harus menjadi pertanyaan kita. Karena di kita selama ini itu kita anggap sebagai kegiatan intelektual, gitu. Sehingga kemudian disusunlah argumentasi intelektual dan memang itu dibutuhkan. Tetapi seolah-olah itu kemudian terlepas dari realitas realitas politik yang menyelimuti pemikiran itu. Nah, saya sebenarnya menyiapkan slide terkait ini. Ya. Nah, saya menyiapkan. Jadi kira-kira karena belum siap, kita imajinasikan aja dulu ya. Kita mengimajinasikan di depan kita ini ada peta Turki Utsmani, ya. Ada peta Turki Utsmani. Kemudian di sisi Turki Utsmani ini ada kekuatan lain, yaitu kekuatan Barat, Inggris dan Prancis khususnya. Kemudian Inggris itu punya agen, namanya Jamaluddin Al-Afghani. Ya, ini adalah agen Inggris. Kemudian tugasnya Jamaluddin Al-Afghani ini adalah melemahkan Turki Utsmani. Bagaimana agar Turki Utsmani itu terpecah-pecah? Dengan apa? Dengan menumbuhkan sentimen lokal kedaerahan. Dulu belum ada bangsa ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang ya kedaerahan, gitu ya. Orang daerah sini, yang kemudian ke sini disebut sebagai bangsa. Nah, Turki Utsmani untuk menjatuhkan Turki Utsmani tidak gampang, bukannya? Karena Turki Utsmani ini selain ada pemerintahnya, ada sultannya, Sultan Hamid Abdul Hamid Al-Thani waktu itu, di situ juga ada ulama yang mendukungnya. Kemudian di situ juga ada umat yang mendukungnya. Karena itulah yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang pertama apa? Tapi dia tidak boleh kelihatan pro Barat, tidak boleh kelihatan sebagai agen Barat. Maka yang dia katakan pertama kali adalah kita harus melawan dominasi Barat, kita harus melawan kolonialisme, kita harus melawan penjajahan, kita harus melawan penindasan. Itu yang pertama, kalimat keduanya itu. Tetapi kita itu lemah. Kenapa kita lemah? Nah, ini mulai menyerang. Karena pemimpin-pemimpin Islam khianat, pemimpin-pemimpin Islam melakukan penyimpanan. Nah, ini mulai menyerang. Jadi alasan pertama adalah apa itu melawan dominasi Barat, tapi kemudian caranya adalah dengan melemahkan apa itu pemimpin Islam. Tapi dia tidak langsung khusus menyerang kekhilafan apa itu Sultan Abdul Hamid, bukan, tapi langsung ngomong ke pemimpin Islam. Nah, kemudian itu tidak cukup, karena di situ ada masyarakat dan ada ulama, maka kemudian ulama harus dilemahkan. Bagaimana cara melemahkan para ulama? Harus dikatakan bahwa para ulama adalah penyebar tahayul, khurafat dan bid'ah. Kenapa begitu? Karena yang ada di Turki adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tadi disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mereka percaya tabaruk, tawasul, kemudian dan lain sebagainya yang merupakan ajaran itu. Sehingga itu diserang dulu, dilemahkan ulamanya. Tetapi meskipun sudah dilemahkan ulamanya, masyarakat masih takut. Karena itu kemudian didoronglah yang namanya harus berani istihad sendiri, gitu. Gak ada taklid. Jadi semakin dimantapkan masyarakat supaya meninggalkan ulama. Tidak ada taklid, tidak boleh taklid, tidak boleh madhab, gitu. Tidak perlu madhab. Dan kemudian itu semua disusun argumentasinya, ya. Disusun secara teoritis sehingga itu menjadi seolah-olah kegiatan intelektual, gitu ya. Dan yang seperti itu kan bisa dilakukan ya. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi pada fase waktu itu ada Turki Utsmani,
dan kemudian ada kepentingan Barat, Inggris dan Prancis, dan memiliki agen seorang yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Jamaluddin Al-Afghani inilah yang menjadi guru dari Muhammad Abduh yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Mas'ud. Namanya Jamaluddin Al-Afghani. Nah, saya akan menjelaskan apa itu perjalanan singkatnya Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Yang pertama, ya. Waktu 7 menit lagi. Oke, siap. Satu, dia berpihak pada pemberontakan yang disokong Inggris di Afghanistan. Jadi pertama waktu zaman muda, dia kan sudah bangun sama Inggris. Kemudian dia kalah, ya. Lari ke India. India adalah daerah jajahannya Inggris juga. Kemudian pergi ke Turki, pergi ke Persia, pergi ke Mesir. Nah, ketika di Mesir ini dia ngajar nanti. Tetapi di Mesir ini dia juga bergabung dengan kelompok yang namanya Freemason. Freemason Mesir. Nah, ini Jamaluddin Al-Afghani, Freemason Mesir. Nah, disinilah dia mengajar Muhammad Abduh. Ya, ketemu Muhammad Abduh di sini. Muhammad Abduh itu muridnya. Dan Rasid Ridho itu muridnya Muhammad Abduh. Nah, kemudian dia setelah itu membentuk partai Hizbul Wathan. Nah, ini misi politiknya menumbuhkan kedaerahan, misalnya. Gitu. Jadi memang tujuannya dalam melemahkan kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, kemudian setelah itu dia pergi ke Prancis, bayangin, ke Paris. Orang zaman itu kesana kesini, itu luar biasa. Itu dananya dari mana? Dan yang dipilih adalah Prancis. Gitu. Nah, di Prancis itu kan dia mendirikan kelompok majalah namanya Al-Urwatul Wusta. Nah, di kelompok Al-Urwatul Wusta ini, nah kebetulan waktu itu Muhammad Abduh posisinya sedang dibuang keluar Kairo, ya, keluar Mesir. Yaitu dia sedang dibuang ke Beirut. Nah, Muhammad Abduh kemudian dipanggil oleh Jamaluddin Al-Afghani untuk pergi ke Paris, gitu. Apa itu bersama-sama menyokong majalah Urwatul Wusta ini. Dan itu anggotanya banyak, ada yang dari India, ada dari mana-mana. Itu bisa orang kumpul dari mana-mana itu jaringannya siapa. Nah, di kenapa Muhammad Abduh itu apa itu tersingkir, apa itu diusir? Karena terlibat pemberontakan. Sehingga diasingkan dan dia memilih untuk pergi ke Beirut. Kemudian Jamaluddin Al-Afghani ini gerakannya setelah malam melintang mendorong yang kayak gitu, mendorong umat supaya satu menjauhi kesultanan, kedua menjauhi para ulama, ya. Yang kemudian ini dipanggil oleh Sultan Abdul Hamid Al-Thani dan kemudian dikurung, nggak bisa keluar dari Istanbul, gitu. Sehingga akhir hayatnya di Turki. Ini adalah perjalanan singkat Jamaluddin Al-Afghani. Kita ya, seorang anggota Freemason, kita ya, Freemason yang luar biasa gerakannya, yang bisa kita rasakan di sekitar kita, kita ya, efeknya. Kita membuka anggota anti madhab, kita ya, tahayul, khurafat, ini semuanya pikirannya orang itu. Dan kita merasakan. Nah, singkat cerita, kemudian pasca Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, kita ya, tumbuhlah negara-negara bangsa, muncul kesukuan-kesukuan, daerah-daerahan, negara bangsa. Nah, kemudian bekas terjadi perjanjian namanya Sykes-Picot, yaitu adalah pembelahan wilayah Turki Utsmani. Turki Utsmani dibelah menjadi dua, ditanya, menjadi negara-negara yang dikendalikan oleh Inggris dan negara-negara yang dikendalikan oleh Prancis. Jadi itu luar biasa, gitu. Jadi negara bangsa. Nah, setelah jadi negara bangsa, nah ini ada lagi. Ternyata yang namanya Freemason ini tidak digaji. Karena apa? Ada tokoh Freemason, ya, namanya Sayyid Qutb, ya. Sayyid Qutb ini sudah jadi negara bangsa. Dia mengatakan negara bangsa ini, ditanya, kalau dia menerima negara bangsa, tapi kalau tidak berhukum dengan hukum Islam, maka negara itu kafir. Itulah lahirnya yang namanya radikalisme. Nah, di satu sisi ini punya milisi yang namanya Sayyid Qutb, punya milisi. Nah, milisi itu dipersenjatai. Nah, ketika dia melakukan pemberontakan, yang kena getahnya adalah Hasan Al-Banna yang seorang Ahlus Sunnah, misalnya. Karena Hasan Al-Banna adalah seorang apa itu ketuanya Hizbut, apa itu ketua Ikhwanul Muslimin, gitu. Jadi dia kena getahnya. Gitu. Dari ulah yang namanya anggota Freemason yang disusupkan ke apa itu ke Ikhwanul Muslimin. Nah, apa dasarnya? Nah,
dasarnya adalah, tapi apa yang berhubung dengan itu juga didukung, dicarikan ayatnya, dicarikan ayat bahwa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu kemudian ada lagi nih organisasi yang filiasinya juga nanti ke Inggris, namanya Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir menolak seolah-olah ya, menolak argumentasinya Ikhwanul Muslimin. Gak bisa negara bangsa. Kenapa? Misalnya, karena tidak bisa syariat Islam dilaksanakan oleh bukan khalifah. Karena itulah yang namanya Hizbut Tahrir ngotot adanya khalifah. Kemudian sampai pada level mengatakan la Islam illa billah. Nah, dasarnya apa? Memenggal sebuah hadis bayat, ya hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Hadis panjangnya man qala ayatan min ta'atin la yaqulu yaumil qiyamah lahu jannah. Wa man mata wa laysa fi ulqihi bayatun mata mitatan jahiliyah. Ini panjang redaksi hadisnya. Ini adalah hadis tentang orang yang kuat, dan barang siapa yang mati dan di budaya tidak ada bayat, maka dia mati seperti mati jahiliyah. Karena itu mau tidak mau, ada atau tidak ada, khilafah harus ada. Nah, inilah yang menjadi apa itu pikiran dari Hizbut Tahrir. Jadi ketika ada kekhilafahan kelompok yang namanya Inggris ini menggunakan orang-orang untuk mengoperasi supaya kekhalifahan terus jatuh, tapi ketika sudah ada negara bangsa yang namanya Inggris dan lainnya juga melakukan operasi supaya negara bangsa itu juga runtuh. Dengan yang kedua melalui Hizbut Tahrir, saya apa itu Taqiyuddin Al-Albani untuk khalifah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, oh sebentar, ini masih ada yang penting ini, ada tambahan waktu sedikit. Itu baru prolognya. Gitu. Lalu bagaimana sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah? Karena saya melihat kecenderungan saat ini kan seolah kita itu sudah putus sejarah. Jadi pandangan kita ini hanya tertuju kepada penglihatan bahwa musuh kita ini adalah Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Sehingga kemudian kita ini cara melawan mereka itu malah cenderung kembali ke pikiran-pikirannya saya Jamaluddin Al-Albani, kembali ke pikirannya Muhammad Abduh, yang kita sebut dengan istilah liberal itu. Jadi liberal itu bukan satu yang lama, bukan satu yang baru itu adalah muncul jika bakalnya Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Albani, Muhammad Abduh dan Rasul itu. Nah, saya mengutip beberapa hasanah yang ada di kita ya, yang selama ini kita 3 menit lagi ya. Oke, siap ya. Yang pertama ini yang sudah menjadi masuk di kita ya. Istilah al-muhabbatu al-mudhi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kemudian belakangan kita jangan wal ahdu bil jadidil aslah, harus wal ijadu bil jadidil aslah. Nah, oke. Kalau saya anggap nggak masalah, tetapi perlunya kita ini juga berpedoman kepada hasanah-hasanah yang lain karena kecenderungan wal ijadu bil jadidil aslah, al-muhabbatul aqdimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah, wal ijadu bil jadidil aslah ini cenderung seringkali itu kita melihatnya kontraproduktif dengan hasanah kita. Nah, karena itulah perlu bagi kita untuk kembali lihat hasanah kita. Nah, saya mengambil beberapa kaidah yang mungkin bisa kita pedomani. Yang satu adalah apa yang ditulis oleh Al-Asyuti dalam Al-Asbah wal Makruh itu ya. La yunkaru muhtalafu fi wa innama yunkaru musma'alaih. Oke, reaksi macam-macam silahkan, tapi jangan sampai menyalahi musma'alaih. Yang musma'alaih jangan dibongkar. Itu yang pertama. Kemudian dalam hal prioritas, oke, kita mau melakukan kreasi yang bermacam-macam respon kemajuan zaman. Tetapi ada perkataan menarik yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Man sahulahul fardu anil nafli fahuwa mahdzur. Wa man sahulahul naflu anil fardi fahuwa mahdzur. Barang siapa disibukkan dengan urusan yang wajib, yang fardu, sehingga mengabaikan atau meninggalkan yang sunnah, maka dia mahdzur. Dia itu punya argumentasi, punya alasan.
bisa dimaklumi misalnya. Tapi barang siapa menyibukkan diri dengan kesunahan misalnya sehingga mengabaikan yang wajib misalnya, maka dia telah tertipu. Nah, kita boleh berkreasi yang macam-macam, tapi ingat mana yang harus didahulukan. Kemudian yang terakhir ini adalah apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Al-Qidah At-Tahawiyah. Ini kaitannya dengan moderat ya. Moderat itu apa? Moderat itu bukan kosakata baru. Itu bukan istilah baru. Karena Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini adalah seorang tabi'in mengatakan begini, dinullahi fil ardi wahidun bahwa dinul Islam. Qala Allah Ta'ala inna dina indallahi Islam. Wa qala Ta'ala wa raditu lakumul Islam dina. Wa huwa bainal hulu wa taksir. Jadi agama Islam itu adalah antara sikap hulu dan sifat taksir. Apa itu hulu? Hulu artinya berlebih-lebihan, melampaui batas yang diperbolehkan oleh syariat. Apa itu taksir? Taksir adalah kurang dari kadar yang diperintahkan oleh syariat. Nah itu kita harus pas ya Pak. Itu yang pertama. Kemudian kalimat berikutnya wa baina tasbih wa ta'til. Ini kaitannya dalam masalah ayat-ayat mutasyabihah. Baina tasbih wa ta'til. Kita tidak boleh tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, yaitu dengan cara memahami ayat-ayat sifat dengan makna zahirnya, maka akan jatuh pada tasbih. Nah, tapi juga tidak boleh taktil, mengingkari adanya ayat-ayat sifat seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Kemudian wa bainal jabri wal qadri, dan kita adalah antara Jabariyah dan Qadariyah. Artinya kita beriman kepada takdir, dan kita bagaimana kemudian ikhtiarnya? Kita berikhtiar di bawah takdir yang ditentukan oleh Allah. Nah, itu adalah cara kita dalam beriman kepada takdir. Terakhir, wa bainal amni wal qiyas. Ya, Islam itu adalah antara merasa aman dan putus asa. Merasa aman dari azab Allah itu bukan Islam. Kitanya berputus asa dari rahmat Allah juga bukan Islam. Demikian apa yang saya ambil terakhir dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Semoga bisa memberikan kontribusi terhadap positioning bagaimana sebenarnya Ahlus Sunnah harus mengambil posisi di tengah berbagai gempuran. Yang pertama adalah gempuran ketika meruntuhkan Baitul Usmani, dan yang kedua adalah gempuran ketika meruntuhkan negara bangsa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, gergetang intelektualnya nggak tersalurkan 100%. Tapi memang kita hanya dibatasi 2 jam, sehingga kita sederhanakan PR-nya nanti biar urusan materi. Buka kita kan. Baik, luar biasa ini. Saya juga tulisnya banyak gitu. Memang geopolitik Islam itu tidak bisa kita bahas hanya cukup waktu 2 jam. Harusnya 5 hari kita membahasnya. Nanti itu kita mulai lagi lah ke Kementerian Agama, ditambah